Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya berkuliah di Institut Islam Arif Jambi dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dosen pengampu Ibu Zulaika SUD MAG. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang video pembelajaran tentang hermeneutik dengan judul Mengenal Hermeneutik. Hermeneutik adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutik diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani, yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting, sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutik diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Peri Hermenias, atau karya dari Aristoteles. Sejak saat itu pula, konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama. Ketika memasuki abad pertengahan, hermeneutik diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional. Dalam tradisi Kristen, sejak abad 3 Masehi, gereja yang kental dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah ta'wil sebagai ganti dari hermeneutik untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika Eropa memasuki masa pencerahan atau Renaissance dari akhir abad ke-18 sampai awal 19 Masehi, kajian-kajian hermeneutik yang dilakukan pada abad pertengahan dinilai tidak berbeda sama sekali dengan upaya para ahli teologi klasik. 4 tingkatan interpretasi yang berkembang pada abad pertengahan, yaitu literal exegesis, allegoris exegesis, tropological exegesis, dan eschatologis exegesis. Direduksi menjadi literal dan grammatical exegesis. Pemahaman ini diawali oleh seorang ahli teologi bernama Ernesti pada tahun 1761 dan terus dikembangkan oleh Friedrich August Wolff dan Friedrich Asch. Hermeneutik kemudian keluar dari disiplin teologi, bahkan melampaui maksud dari 4 tingkatan interpretasi abad pertengahan. Ketika Schleiermacher menyatakan bahwa proses interpretasi jauh lebih umum dari sekadar mencari makna dari sebuah teks, ia kemudian menjadikan hermeneutik sebuah disiplin filsafat yang baru. Hal tersebut disetujui dan dikembangkan oleh Wilhelm Dilthey di ujung abad 19 Masehi. Ia memadukan konsep sejarah dan filsafat serta menjauhi dogma metafisika untuk melahirkan pemahaman yang baru terhadap hermeneutik. Ia kemudian memahami bahwa proses hermeneutik adalah sesuatu yang menyejarah, sehingga harus terus-menerus berproses setiap generasi. Walaupun melahirkan pemahaman yang tumpang tindih, hubungan keilmuan yang dinamis akan sangat berperan untuk menyatukan kembali pemahaman dalam sudut pandang yang bersifat objektif.
Abad 20 Masehi ditandai sebagai era postmodern dalam sejarah filsafat barat. Fenomenologi lahir sebagai paham baru yang menambah dunia hermeneutik. Adalah Martin Heidegger yang mengatakan bahwa proses hermeneutik merupakan proses pengungkapan jati diri dan permasalahan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Usaha mendapat respon positif dari Hans-Georg Gadamer yang kemudian memadukan hermeneutik Heidegger dengan konsep estetika. Keduanya sama-sama sepakat bahwa yang ada berusaha menunjukkan dirinya sendiri melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, terutama bahasa. Hermeneutik di akhir abad 20 Masehi mengalami pembaharuan pembahasaan ketika Paul Ricoeur memperkenalkan teorinya. Ia kembali mendefinisikan hermeneutik sebagai cara menginterpretasi teks. Hanya saja cara cakupan teks lebih luas dari yang dimaksudkan oleh para cendekiawan abad pertengahan maupun modern, dan sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan yang dimaksudkan oleh Heidegger. Teks yang dikaji dalam hermeneutik Ricoeur bisa berupa teks baku sebagaimana umumnya, bisa berupa simbol maupun mitos. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memahami realitas yang sesungguhnya di balik keberadaan teks tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.